Futur ini artinya loyo dan tidak semangat. Itu futur namanya. Dan futur ini memang adalah hal yang menimpa amalan. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Auf, dan diriwayatkan lain dari seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu ada syirrah, semangat melakukannya. Dan di belakang setiap semangat ada futur. Ada futur. Kurang semangat. Nah, di kurang semangat ini, itulah pintu ibadah sebenarnya, ujian dan cobaan. Kata Nabi, siapa yang dikala dia tidak semangat, dia tetap di atas sunnahku, maka dia telah mendapat hidayah. Tapi siapa yang kala dia tidak semangat, tidak di atas sunnahku, maka dia telah binasa. Iya. Seorang misalnya membaca Al-Quran. Iya. Ini suaranya sudah letih. Sulit dia memahami apa yang dia baca juga, saking banyaknya dia baca. Akhirnya dia ambil misalnya hadits Nabi, dia baca hadits karena tidak bersuara ya, atau dia baca dari sejarah Nabi, sejarah para ulama. Dia pindah kepada kegiatan yang baik juga. Nah, ini di atas petunjuk namanya. Tapi kalau dia sudah bosan baca Quran, sudah kita berselancar di internet aja. Ya, lihat komentar-komentar, status-status yang perlu dikomentari. Masuk di dalam dosa, ghibah misalnya, atau bertengkar dengan orang. Ini keluar dari sunnah namanya. Itu jalan apa? Jalan kebinasaan. Jadi dalam hidup itu orang turun semangat itu bukan masalah. Iya, turun semangat. Yang masalah itu kalau dia keluar dari jalur, itu yang masalah. Jelas ya? Karena itu suatu hari di riwayat Muslim, haditsnya panjang. Sebenarnya ini hadits termasuk hadits bagus untuk jelaskan. Ya, suatu hari ada sahabat yang bernama Hamdalah. Dia keluar dari rumahnya. Ya, dia bertemu dengan Abu Bakar. Dia berkata, Hamdalah telah menjadi munafik. Nafaqa Hamdalah. Ya, Abu Bakar berkata, ada apa? Kenapa kamu katakan diri kamu munafik? Ya, kata Hamdalah, subhanallah, saya kalau berada di sisi Nabi mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka. Ya, luar biasa. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya dilalaikan oleh anak-anak dan istri turun lagi. Apa kata Abu Bakar? Iya ya, saya juga begitu. Ya, subhanallah. Ini dari ketinggian derajat Abu Bakar. Dia tidak pernah merekomendasi dirinya. Ya, bahkan dia juga seperti sikapnya seperti itu. Maka mereka pun datang kepada Nabi bertanya. Langsung Hamdalah berkata, ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah. Ya Rasulullah, Hamdalah telah menjadi munafik. Kata Nabi, ada apa? Maka dia pun cerita masalahnya. Kata Nabi, wahai Hamdalah, kalau engkau terus menerus di kondisi keimanan yang engkau berada di sisiku, maka malaikat itu akan turun ke jalan-jalan, menyapa kalian di jalan-jalan, menyalami kalian di kasur-kasur kalian. Tapi kehidupan itu tidak seperti itu. Walakin sa'atan yang Hamdalah. Kata Nabi, tapi sesaat dan sesaat wahai Hamdalah. Jadi di masa-masa yang seperti itu, ketika terjadi, ya, itu bukan suatu hal yang merendahkan derajat sebenarnya. Cuman bagaimana dia jaga dirinya saja, tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari jalan. Misalnya dia punya rawatib itu dijaga ya. Dia komitmen bagaimana dia pelihara, tidak dia tinggalkan. Nah, kalau misalnya dia agak malas melakukannya, dia tidak bisa berdiri, dia duduk saja. Kan sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah itu beda dengan sholat wajib ya. Kalau sholat wajib tidak mampu berdiri baru duduk. Tapi kalau sholat sunnah dia mampu tapi ingin duduk boleh saja. Jelas ya? Nah, ini keringanan. Dia biasanya misalnya sholatnya agak panjang, dia perpendek, singkat. Yang penting dia lakukan apa? Dia lakukan kewajibannya. Apa namanya? Dia lakukan rawatibnya. Dia jaga, dia pelihara. Nah, begitu caranya supaya mengontrol ya semangat itu, dan lama-kelamaan pasti akan menjadi semangat. Jadi paling indahnya kalau seorang ketika kurang semangatnya, dia cari kegiatan lain yang tetap bermanfaat mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan itu derajat futur kadang menimpa di awal-awal. Tapi kalau seorang sudah terbiasa, hal-hal yang seperti itu lebih mudah dihadapi. Karena itu sebagian as-salaf ada yang dikatakan, si fulan ini andai kata diumumkan kepadanya, besok kamu mati, sakaratul maut akan menjemputmu, maka dia tidak bisa menambah lagi amalannya.
Kenapa? Sebab seluruh amalan kebaikan dalam sehari dan semalam itu sudah lengkap dia lakukan. Jadi kalau dia dikatakan sakaratul maut akan datang, suruh nambah amalan lagi, persiapan untuk kematian, dia tidak bisa lagi, amalannya memang sudah penuh. Ya, ada sebagian orang seperti itu di masa dahulu. Jelas ya? Karena memang mereka membiasakan diri di atas ketaatan. Dan ingat, agama ini Allah, siapa yang masuk di dalamnya siapa yang masuk di dalamnya selangkah, maka Allah akan memudahkan untuknya 2 langkah. Iya. Siapa yang mempelajarinya, maka dia akan diberikan berbagai kemudahan. Berbagai kemudahan. Cuma syaratnya itu tadi, dia masuk di dalamnya. Karena itu kata Nabi, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Baik, 2 pertanyaan terakhir.